Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Ibu Rizya Aprimayanti, SIPMIP, selaku dosen mata kuliah Pendidikan Pancasila, serta rekan-rekan yang saya banggakan. Sebelum memulai pidato ini, pertama-tama mari kita sampaikan rasa puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa dengan berkat dan anugerahnya lah kami masih dalam keadaan sehat walafiat. Perkenalkan, nama saya Zahra Salsabila Putri dengan NIM 24500081128. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan atau berbagi pikiran mengenai pidato yang berjudul Pancasila sebagai Dasar Negara Indonesia. Pancasila menjadi acuan bagi pemerintah, pembangunan sosial, hukum, dan kehidupan masyarakat Indonesia secara umum. Pancasila juga menekankan pentingnya menjaga persatuan dalam keberagaman dan menghormati hak asasi manusia. Ada 5 sila Pancasila. Yang pertama, ketuhanan Yang Maha Esa. Dalam sila pertama ini dapat ditegaskan bahwa Indonesia adalah negara yang beragama dengan agama yang merupakan bagian integral masing-masing masyarakat Indonesia. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Menyatakan dengan tegas bahwa manusia harus diakui dan dilindungi oleh negara dengan hak asasinya dan setiap orang harus saling memperlakukan dengan adil dan menghargai satu sama lain. Yang ketiga, persatuan Indonesia. Menegaskan bahwa Indonesia adalah negara yang mempunyai satu kesatuan dan tidak terbagi. Kemudian setiap orang diharuskan untuk bersikap toleransi dalam setiap keragaman yang ada pada negeri. Yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Menjelaskan bahwa Indonesia adalah negara demokrat dengan diatur oleh sebagian aturan yang dibuat melalui mekanisme permusyawaratan atau perwakilan. Yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Menegaskan bahwa setiap orang diharuskan mendapat keadilan sosial yang sama serta mempunyai hak yang sama dalam setiap pelayanan. Apakah Pancasila merupakan landasan moral dan etika bagi bangsa Indonesia? Ya, benar sekali. Karena Pancasila menjadi pedoman dan arahan bagi masyarakat Indonesia untuk berperilaku berdasarkan sikap moral yang berlandasan Pancasila. Pancasila menjadi kerangka berpikir untuk mengarahkan tindakan dan perilaku masyarakat Indonesia. Pancasila memiliki 5 nilai etika, yaitu ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, demokrasi, dan keadilan. Pancasila mempersatukan keberagaman Indonesia dengan memberikan pandangan hidup, nilai-nilai luhur, pedoman hidup, norma, hukum, aturan dalam berperilaku yang sama. Implementasi nilai-nilai Pancasila di berbagai bidang dapat dilakukan dengan cara di bidang politik, memilih pemimpin secara demokrasi, di bidang ekonomi, menerapkan sistem ekonomi Pancasila yang berlandaskan pada prinsip ekonomi kerakyatan, di bidang sosial budaya, menghargai pendapat dan pandangan orang lain, di bidang pendidikan, menghargai nilai-nilai universal seperti toleransi, keadilan, kejujuran, dan persatuan. Pengamalan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari penting karena Pancasila merupakan pedoman moral dasar negara Indonesia. Dengan mengamalkan nilai-nilai Pancasila, kita dapat menjaga persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia, membangun hubungan sosial yang harmonis, mencapai keadilan bagi semua individu, menciptakan masyarakat yang lebih damai dan bersatu. Kita juga harus mengamalkan Pancasila di dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya, yang pertama, toleransi beragama, menghargai dan menghormati agama dan kepercayaan orang lain merupakan wujud sikap yang sesuai dengan sila pertama. Dengan menghormati berbagai keyakinan, kita dapat hidup berdampingan dengan damai. Yang kedua, menjunjung tinggi hak asasi manusia, menghargai hak-hak asasi manusia setiap individu tanpa memandang perbedaan ras, agama, gender, dan lain-lain. Adalah sikap yang mencerminkan kesetaraan dan keadilan. Yang ketiga, berpartisipasi dalam kegiatan gotong royong, sikap saling membantu dan bekerja sama dalam kegiatan bersama untuk mencapai tujuan yang lebih besar. Dan ada juga tantangan dalam penerapan nilai-nilai Pancasila. Yang pertama, minim pendidikan dan pemahaman masyarakat. Yang kedua, korupsi dalam berbagai lini kehidupan. Korupsi sebagai bentuk penyimpangan moral yang merajalela di berbagai lini kehidupan menjadi ancaman serius terhadap penerapan nilai-nilai Pancasila. Korupsi menggerogoti kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan lembaga-lembaga negara, serta menghambat pembangunan dan kesejahteraan rakyat. Maka dari itu, saya mengajak seluruh rekan-rekan untuk menerapkan nilai-nilai Pancasila di kehidupan sehari-hari, dan harapan untuk generasi muda dapat menanamkan nilai-nilai Pancasila karena nilai-nilai ini sangat penting bagi generasi muda, agar mengetahui bagaimana menjadi generasi yang baik, bertanggung jawab selalu menerapkan nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, maupun nilai-nilai kerakyatan. Demikian kiranya yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf jika ada kesalahan kata yang terucap, dan atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Akhir kata saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.